aktivitas ekonomi di Batam. Ternyata kota terbesar di Kepulauan Riau ini memiliki beberapa tempat yang dianggap angker oleh warga setempat. Di mana saja tempat angker yang ada di Batam? Berikut ini adalah 5 tempat angker yang ada di Batam. Yang pertama, Kampung Vietnam. Dinamakan Kampung Vietnam karena tempat ini dulunya merupakan pemukiman bagi pengungsi dari Vietnam. Pada tahun 1975, di Vietnam terjadi perang saudara yang membuat ratusan ribu masyarakat di sana pergi meninggalkan negaranya dengan menggunakan kapal sederhana. Batam adalah salah satu tempat yang menjadi tujuan pengungsi-pengungsi tersebut. Jika saat ini Anda berkunjung ke Kampung Vietnam, Anda akan melihat bekas bangunan berupa rumah-rumah penduduk, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Namun kini Kampung Vietnam sudah tidak berpenghuni dan dijadikan objek wisata. Menurut pengalaman wisatawan yang pernah berkunjung kemari, di sini mereka pernah mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Mulai dari suara tangisan atau rintihan misterius, bayangan yang lewat sekelebat, sampai kejadian di mana beberapa wisatawan yang berfoto di sini mengalami sakit yang secara tiba-tiba saat sudah tiba di rumah. Keangkeran Kampung Vietnam sudah tersohor hingga seluruh tanah air. Yang kedua, wisata mata kucing. Walaupun sudah menjadi kawasan hutan wisata yang dilengkapi dengan kebun binatang mini, tapi tetap saja masih banyak yang menganggap bahwa wisata mata kucing ini sebagai tempat yang angker. Konon tempat ini dihuni oleh begitu banyak makhluk astral dengan berbagai wujud. Wisata mata kucing sendiri dulunya dipakai sebagai tempat pembuangan jin atau makhluk halus. Apabila ada orang yang merasa diganggu makhluk halus dan meminta bantuan orang pintar untuk mengusirnya, konon orang-orang pintar tersebut akan membuang makhluk halus itu ke kawasan wisata mata kucing ini. Yang ketiga, Seyladi. Sebuah sungai di Batam yang satu ini juga merupakan tempat angker yang sangat terkenal. Namanya adalah Seyladi. Di siang hari, jembatan di atas sungai memang nampak ramai dilalui kendaraan. Namun di malam hari, kendaraan yang melintas sudah sangat jarang dan penerangan di sekitar juga sangat minim. Ada begitu banyak cerita seram yang menambah kesan angker Seyladi. Konon selain wisata mata kucing, Seyladi juga dipilih oleh orang-orang pintar untuk membuang makhluk halus atau teluh yang mengganggu pasien. Tidak hanya itu saja, Seyladi sendiri diyakini sebagai tempat pembuangan janin-janin aborsi. Bahkan Seyladi juga dipilih sebagai tempat pembuangan mayat oleh para pembunuh. Daya mistis yang berasal dari Seyladi memang sangat kuat. Konon orang yang sedang depresi atau stres sebaiknya tidak berlama-lama berada di sini. Pasalnya, tempat ini sudah menjadi langganan bagi orang-orang yang bunuh diri dengan melompat ke dalam sungai. Yang keempat, Jalan Seitamiang. Kalau Anda pernah mendengar peristiwa pembegalan yang terjadi di Jalan Seitamiang, percayalah, hal menakutkan di jalan tersebut tidak hanya karena pembegalan saja. Jalan yang menghubungkan Tiban dan Batu Aji itu terkenal sangat angker. Jalan Seitamiang sendiri letaknya tidak jauh dari wisata mata kucing. Selain itu, salah satu hal yang membuat aura angker dari jalan ini semakin kuat adalah lokasinya yang dekat dengan pemakaman umum. Kisah seram yang terjadi di Jalan Seitamiang nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Ada segelintir kecelakaan yang terjadi di jalan ini. Menurut kesaksian korban selamat, dirinya melihat sosok wanita berpakaian putih dan berwajah pucat berdiri di pinggir jalan. Penampakan sosok yang diyakini sebagai kuntilanak inilah yang membuat pengemudi kaget dan berisiko kecelakaan.
Ada pula pengalaman seorang supir taksi yang mengaku taksinya dihentikan oleh seorang wanita pada malam hari. Wanita tersebut tidak banyak bicara dan minta diantar ke Tiban. Ketika melintasi jalan di dekat wisata Mata Kucing, si sopir menoleh ke belakang dan betapa terkejutnya ia karena tidak menemukan penumpangnya di jok belakang. Yang kelima, Gedung Beringin. Melihat dari penampilannya, Anda pasti tidak menyangka bahwa Gedung Beringin ini dulunya adalah gedung yang sangat penting. Di era pemerintahan Presiden Soeharto, Gedung Beringin difungsikan sebagai tempat rapat para pejabat tinggi di Batam. Namun gedung tersebut lambat laun beralih fungsi sebagai gedung kesenian. Kini Gedung Beringin hanyalah merupakan sebuah bangunan tua yang tidak berfungsi. Tak ada aktivitas manusia yang terlihat di sana. Bahkan alat-alat musik yang dulunya berdiam di dalam gedung juga sudah dipindahkan ke tempat lain. Cerita-cerita seram mengenai kelima tempat tersebut merupakan cerita legenda atau cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.